Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yaqulu al-Maula 'azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ibu sekalian, kita patut berbahagia dan selayaknya untuk berbahagia, sebab Allah yang memerintahkan kita untuk berbahagia. Dalam surat Yunus di ayat yang ke-58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu berbahagialah mereka. Perintah yang langsung datang dari Allah agar kita berbahagia dalam hidup ini. Karena memang dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin, semua episode kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita adalah baik. Biyadikal khair, di tangan Allah semua keputusan itu baik. Namun pertanyaannya, dengan apa kita berbahagia? Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qul, katakanlah. Siapa yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini? Secara khusus ayat ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berarti katakanlah wahai Muhammad. Kepada siapa? Umat, berarti kita di antaranya. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, pesan apa yang ingin disampaikan oleh Allah lewat lisan Rasulnya. Bifadlillahi wa birahmatihi, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu berbahagialah mereka. Sekarang kalau kita mau jujur di hadapan karunia Allah, maka sesungguhnya karunia Allah itu ada di setiap helai nafas kita, ada di setiap detak jantung kita, di setiap kedipan mata kita, di setiap aliran darah yang mengalir di seluruh tubuh kita, bahkan di setiap detik waktu yang berlalu dalam kehidupan kita. Sesungguhnya semua itu adalah karunia Allah yang sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa untuk apa itu. Mungkin. Dan Allah yang menyebutkan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung nikmat Allah, maka fakta yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini adalah la tuhsuha, kalian tidak akan bisa untuk menghitung saking banyaknya. Kecuali nanti di hari kiamat. Salah satu nama hari kiamat itu adalah Yaumul Arad. Apa namanya itu? Yaumul Arad. Apa itu Arad? Hari di mana akan ditampakkan, hari di mana akan digelar. Dan salah satu yang akan Allah perlihatkan kepada kita adalah tentang semua nikmat yang telah kita rasakan selama kita hidup di dunia ini. Semuanya, tanpa ada yang luput satupun dari nikmat tersebut. Dan kita akan mengakuinya bahwa semua itu adalah nikmat yang sudah kita rasakan selama kita hidup di dunia ini.
Namun yang menjadi persoalan adalah ketika kabar yang tsumma latus'alunna yawma idzin anin na'im. Yang jadi persoalan ketika Allah tanya tentang nikmat tersebut, apa pertanyaannya? Fima amilta fi, untuk apa engkau pakai, kata Allah. Beruntunglah hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah, yang dengan nikmat tersebut semakin membuat dia dekat dengan Allah, yang dengan nikmat tersebut semakin membuat dia taat kepada Allah, yang dengan nikmat tersebut semakin sempurna penghambaannya kepada Allah. Seperti yang kita rasakan di pagi hari ini, Allah permudah segala urusan kita, sehingga kemudian kita bisa hadir di tempat ini, di majlis ini, di mana dalam sebuah hadis qudsi Allah menyebutkan wajabat mahabbati, wajabat mahabbati. Apa itu mahabbah? Cinta. Jadi kata Allah, wajabat mahabbati, cintaku pasti diberikan kepada siapa? Lil mutajalisina fi. Salah satunya adalah bagi orang-orang yang duduk atau saling duduk karenaku. Dan pertemuan kita di pagi hari ini tidak ada melandasi kita kecuali karena Allah. Ada yang mengejar dunia, datang ke sini. Hah? Ada yang mengejar pangkat, datang ke sini. Kedudukan, jabatan, tidak. Tapi apa yang mendorong kita hadir di tempat ini? Dorongan karena Allah itu. Karena yang pertemuan kita di pagi hari ini penuh dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyebutkan, katakanlah dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan juga dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu luas atau sempit ini? Luas. Banyak atau sedikit? Sebutkan salah satu contoh rahmat Allah itu berupa Sehat badan. itu termasuk karunia atau termasuk rahmat? Karunia. Di mana letak bedanya karunia dengan rahmat itu? Di mana letak bedanya? Kan Allah menyebutkan secara khusus nih, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan itu berbahagialah mereka. Sekarang apa saja yang disebut dengan rahmat Allah itu? Banyak. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan rahmat Allah itu bisa berupa ampunannya, rahmat Allah itu bisa berupa pahala darinya, rahmat Allah itu berupa hujan yang turun, tanah yang subur. Al-Quran menjadi bagian daripada apa, Ibu? Rahmat Allah. Bahkan kita masuk ke dalam surga juga dengan apa, Ibu? Rahmat Allah. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, lan yudkhila ahadan amaluhu al-jannata. Tidaklah seseorang masuk ke dalam surga itu dengan amalnya, kata Nabi. Jadi bukan amalan kita yang membuat kita masuk surga. Sehingga para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, bahkan engkau juga wahai Nabi, bukan amalanmu yang membuat engkau masuk surga? Kata Nabi, wala ana, iya bahkan saya, bukan amalanku yang membuat aku masuk surga. Apa yang membuat kita masuk surga? Illa an yataghammadani Allahu bi fadlihi wa rahmatihi. Yang membuat aku masuk surga semata-mata karena kasih sayang Allah. Masya Allah. Nah, ibu sekalian, seorang ulama tafsir dari kalangan sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Siapa Abdullah bin Abbas ini? Selain dia adalah sahabat Rasul, dia juga adalah sepupu Nabi, anak dari paman Rasul yang bernama siapa, Ibu? Siapa? Abbas bin Abdul Muttalib. Namanya saja Abdullah bin Abbas, berarti dia anaknya Abbas bin Abdul Muttalib, termasuk di antara paman Nabi yang masuk Islam, ya. Karena ada di antara paman Rasul yang tidak masuk Islam, ada yang masuk Islam. Ya, ketika Allah tidak menghendaki hidayah kepadanya, tidak sampai.
Bahkan paman yang sangat dicintai oleh Nabi, siapa Ibu? Abdul Muttalib. Abu Thalib. Tapi ternyata Allah tidak berkehendak dia menjadi seorang muslim, sehingga matilah dia dalam keadaan musyrik. Menunjukkan bahwasanya hidayah Islam ini mutlak milik siapa Ibu? Allah, dan Allah hanya memberikan kepada Yang dia kehendaki. siapa yang dikehendakinya, dan kita termasuk yang dikehendaki oleh Allah. Aku tidak merasa GR di hadapan Allah. Hah? Merasa GR tidak Ibu? Ibu merasa GR tidak? Mestinya ini merasa GR di hadapan Allah, bahwa Allah sayang dengan kita, cinta dengan kita. Bukti kecintaan Allah kepada kita apa? Allah hantarkan kepada kita apa Ibu? Hidayah Islam. Paman Nabi saja yang begitu sangat dicintai oleh Nabi tidak mendapatkan hidayah Islam, tapi kita termasuk yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah Islam. Merasa GR tidak Ibu? Harusnya merasa GR. Sama hanya ketika kita baca Quran. Ibu ketika baca Quran pernah merasa GR tidak di hadapan Allah? Harusnya merasa GR. Ya kan? Ketika Allah misalkan mengatakan dalam surat Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Apa kata Allah dalam ayat itu? Wa basyiril ladzina amanu, dan berilah kabar gembira kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Kita beriman tidak? Beriman. Berarti ayat ini ditujukan kepada siapa Ibu? Kita. Isinya apa? Berita gembira. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Kita berusaha untuk beramal soleh tidak? Berusaha. Apa berita gembiranya? Annalahum jannah, bahwasanya bagi mereka terdapat surga yang tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya apa Ibu? Sungai-sungai. Ibu merasa GR tidak ketika baca ayat itu? Mestinya gini kasih. Karena hakikatnya Quran itu surat cinta dari siapa Ibu? Dari yang maha mencintai. Salah satu nama dan sifat Allah itu apa? Al-Wadud. Apa artinya Al-Wadud itu? Yang maha mencintai. Berarti Al-Quran itu pesan cinta dari siapa Ibu? Allah. Untuk siapa? Kita. Dulu waktu masih zaman-zaman sekolah, ya kan? Masih pakai surat-suratan dulu Ibu. Ketika Ibu dapat surat cinta dulu, gimana suasana hati Ibu saat itu? Maaf Ustaz, lupa tadi. Harusnya dengan Quran lebih berbunga-bunga lagi Bu. Coba doa, di dalam doa khatam Quran itu apa salah satunya? Allahumma, di antaranya Allahumma anta ja'alal Qur'an al-azima rabi'ah qulubina. Ya Allah, jadikan Quran itu sebagai rabi' di hati kami. Apa itu rabi'? Rabi' itu artinya musim semi Ibu. Ya. Kenapa musim semi disebut di dalam doa tersebut? Ibu pernah pergi ke negara yang punya musim 4 musim, negara yang subtropis Ibu? Pernah? Ada yang pernah di sini? Ke Jepang, ke Korea, Turki, Mesir. Ibu pernah? Belum pernah. Ya. Kalau di negara kita kan cuma 2 musimnya Ibu ya. Musim panas, hujan gitu. Ada satu lagi, musim durian. Musim masak. Nah, kalau di subtropis ada 4 Ibu. Ya, dia ada musim panas. Setelah panas tuh masuk musim dingin. Mohon maaf, panas, gugur, dingin, semi. Nah, setelah dingin tuh musim semi. Musim semi itu adalah musim di mana suasana begitu sangat hangat sekali Bu. Bunga bermekaran, cuaca tidak begitu dingin dan juga tidak panas. Ya, suasana begitu sangat menyenangkan. Dan doa kita terhadap Al-Quran agar Allah menjadikan Quran ini sebagai apa? Musim semi di hati kita.
Yang suasana hati kita tuh berbahagia, berbunga-bunga mestinya Ibu. Ya, makanya di hadapan Allah tuh mestinya kita selalu merasa apa Ibu? KR tadi. Ya, karena Allah menyebutkan ana inda zanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadap diriku. Karena kalau kita berprasangka bahwa Allah sayang kepada kita, maka sayang itulah yang akan kemudian menghampiri kita. Maka dalam situasi apapun ya Bu, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Dan Allah sebutkan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan itulah berbahagialah mereka. Maka kalau kita menyadari akan banyaknya karunia Allah serta luasnya rahmat Allah, mungkinkah kita bersedih dalam hidup ini Ibu? Mungkinkah? Harusnya nggak bersedih. Harusnya nggak bersedih. Karena nikmat Allah tadi hadir di setiap helai nafas kita. Makanya ketika kita selalu mengingat akan kebaikan Allah dan luasnya rahmat Allah, yang ada justru bahagia. Apapun masalah, apapun situasi, kondisi kehidupan yang kita jalani saat ini, seberat apapun persoalan kehidupan yang Ibu jalani hari ini, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bahagia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kita kebaikan bahkan di setiap helai nafas kita. Ibu saya rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam pertemuan yang penuh berkah ini kita juga tidak lupa untuk menyampaikan selawat dan salam kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu dimasukkan oleh Allah dalam barisan umatnya Nabi Muhammad yang selalu berusaha untuk menghidupkan sunnah Rasul di setiap hari dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu sekalian, hari ini kita akan mengawali pembahasan yang cukup panjang, di mana kita akan bahas apa Ibu? Kitab Al-Hikam. Ya, Kitab Al-Hikam ini adalah kitab yang berisikan hikmah. Ya, hikmah yang ditulis oleh seorang ulama bernama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, di mana untayan-untayan kalimat hikmah beliau menjadi pelajaran yang perlu kemudian kita ambil Ibu. Karena dalam sebuah pepatah Arab dikatakan al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah sesuatu yang terkadang hilang dari kehidupan orang-orang yang beriman. Karena ketika kita mendapati hikmah itu, ambil. Walaupun barangkali hikmah itu kita dapati dari orang-orang yang tidak beriman sekalipun Ibu. Ya. Bahkan dari syaitan sekalipun. Adakah kebaikan yang datang dari syaitan Ibu? Hah? Ada tidak kebaikan yang datang dari syaitan? Nah, apa? Oh, Masya Allah, benar. Rasul pernah mengambil pelajaran dari syaitan itu Ibu. Ya, ketika dulu ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah ini kunyah, gelarnya. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar, ya, adalah seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Jadi pernah satu ketika Abu Hurairah diganggu oleh jin Ibu. Ya, jinnya menampakkan diri. Hakikat jin ini tidak bisa kita lihat karena jin ini termasuk di antara makhluk gaib. Kalau makhluk gaib itu terlihat atau tidak? Tidak. Jadi kalaupun dia memperlihatkan diri, itu adalah penampakan, penyerupaannya terhadap sesuatu. Harusnya kita nggak takut Ibu. Harusnya kita tidak takut. Karena jin itu hakikatnya juga sama dengan kita. Itu apa Ibu? Apa? Makhluk Allah. Dan status makhluk Allah itu apa Ibu? La haula wa la quwwata, tidak ada daya dan kekuatan kecuali semuanya datang dari Allah. Jadi kalau ada penampakan gak usah takut, mestinya Ibu tangkap tuh jin itu. Karena ketika dia menampakkan diri, itu berlaku hukum manusia kepadanya Ibu. Benar. Dan Abu Hurairah menangkap jin itu Ibu, dan mengikatnya, sehingga kemudian jin ini minta maaf dan memohon kepada Abu Hurairah untuk melepaskan dan berjanji tidak mengulangi lagi, tidak mengganggunya lagi.
Tapi karena dasar jin ini pembohong ya Bu, di lain kesempatan dia datang lagi, ganggu lagi, ditangkap lagi sama Abu Hurairah, diikat lagi Bu, dan lagi-lagi dia memohon kepada Abu Hurairah untuk melepaskannya dan berjanji untuk tidak mengulangi. Nah, sampai ketiga kalinya dia masih datang dan mengganggu lagi, kata Abu Hurairah, kali ini saya tidak akan lepaskan engkau gitu kan. Hanya dia memohon lagi dengan mengatakan, sekali ini saya benar tidak akan datang untuk mengganggumu lagi. Kalau engkau lepaskan aku akan beritahu engkau tentang ayat yang paling ditakuti oleh jin, dan ia adalah ayat kursi. Akhirnya dilepaskan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah konfirmasi kepada Nabi, benar wahai Nabi, kata Rasul, sodak, dalam hal ini dia benar walaupun dia seorang pendusta, kata Rasul. Allah, lihat. Jadi terkadang hikmah itu didapat bukan dari orang yang beriman. Karenanya al-hikmatu dhalatul mu'min. Terkadang hikmah itu sesuatu yang hilang dari orang yang beriman, maka barang siapa yang mendapati hikmah itu sekalipun dari orang yang bukan muslim, Ibu, maka umat Islam jauh lebih utama untuk mengambil hikmah itu. Apalagi hikmah ini datang dari seorang ulama yang sangat terkemuka bernama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau menulis untaian bab hikmah yang kitab Al-Hikam ini banyak berisikan tentang akidah, tentang tauhid, tentang mahabbah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada kalimat pertama yang beliau sampaikan di dalam kitab Al-Hikam ini, beliau mengatakan apa? Min alamatil i'timadi 'alal amal. Kalau ada lebih bagus. Sekalian kita belajar bahasa Arab ya Bu ya. Ibu sekalian, budaya menulis ini perlu dihidupkan. Karena para ulama terdahulu menjadikan menulis ini sebagai bukan hanya kewajiban, tapi kebutuhan. Dulu Imam Syafi'i dalam sebuah ungkapannya, beliau mengatakan apa? Al-ilmu kas-saidi. Ilmu itu seperti binatang buruan. Wal kitabatu qaiduha, dan tulisan itulah yang menjadi pengikatnya. Jadi kalau tidak segera diikat maka dia akan lepas, kabur, ya kan? Nah, ilmu itu juga mesti diikat, dan ikatan bagi ilmu ini adalah tulisan. Jadi pernah suatu ketika Imam Syafi'i ini kehabisan buku tulisnya. Ibu pernah tidak dulu waktu masa sekolah buku tulisnya habis dari cover ke cover? Pernah tidak Ibu? Pernah Ibu? Karena zaman dulu kita masih mendikte Ibu ya. Mendikte buku, ditulis tuh satu demi satu tuh. Nah, Imam Syafi'i pernah kehabisan, semua kitabnya habis Ibu. Semua buku tulisnya habis. Ya, covernya sudah habis Ibu. Nah, karena Imam Syafi'i ini bukan dari kalangan berada ya. Beliau anak yatim dan ibunya membesarkan. Ketika semua bukunya telah habis, apakah kemudian Imam Syafi'i mogok belajar Ibu? Lalu mengatakan kepada ibu, kalau saya tidak punya buku, saya tidak mau belajar lagi. Apakah demikian? Tidak. Imam Syafi'i justru mengatakan, فَإِذَا رَأَيْتُ إِضَمًا يَلُوحْ, ketika aku melihat ada tulang belulang, أَخُذُهُ, aku ambil tulang itu, فَأَكْتُبُ فِيهِ, lalu aku tulis pada tulang tersebut. Lihat. Ya, karena memang tulangnya mungkin tulang besar Ibu ya. Tapi tulang yang memang dengan makna sebenarnya, bukan tulang dalam bahasa Batak ya Bu ya. Karena kalau tulang dalam bahasa Batak Ibu tulis, marah tulangnya Ibu. Karena tulang dalam bahasa Batak artinya apa Ibu? Umpaman. Ya. Atau aku pergi, kata Imam Syafi'i, kemana? Ke kantor-kantor, karena Imam Syafi'i ini mondoknya di mana? Ibu tahu pondoknya Imam Syafi'i di mana? Imam Syafi'i itu di usia masih sangat belia, sudah dimasukkan ke pondok pesantren oleh ibunya. Di mana pondok pesantrennya Imam Syafi'i? Di Masjidil Haram. Imam Syafi'i ini sudah hafal Quran di usia 7 tahun. Di usia 10 tahun beliau menghafal kitab Al-Muwatta, kitab hadisnya Imam Malik. Di usia 13 tahun, tongkrongannya Imam Syafi'i itu dengan para ulama terkemuka di Masjidil Haram. Jadi sejak kecil ibunya memang sudah menanamkan kepada Imam Syafi'i kecintaan yang begitu sangat besar terhadap ilmu. Karenanya
kata Imam Syafi'i ketika buku telah habis, aku pergi ke diwan. Diwan ini kantor-kantor yang ada di kota Mekah. Lalu aku kumpulkan potongan-potongan kertas atau kertas-kertas bekas. Disitulah aku kemudian menulis ilmu yang kudapatkan dari guruku. Padahal daya hafal Imam Syafi'i ini begitu sangat kuat ini. Dalam satu riwayat, beliau kalau untuk bisa fokus pada satu halaman, mesti ditutup dulu satu halaman ya Bu. Karena kalau buka dua-duanya langsung bisa menghafal dua-duanya. Saking kuat daya hafal Imam Syafi'i. Tapi tetap beliau menulis. Apalagi kita. Dan saya juga termasuk yang sampai hari ini Bu lebih suka menulis dengan tulisan tangan dibandingkan nulis di laptop ya. Karena beda ya ketika kita menulis dengan tangan dengan menulis di laptop. Bukan berarti kita menolak teknologi hari ini, tapi tetap yang namanya ilmu, kata para ulama itu apa? Innamal ilmu bitalaqi. Ilmu itu mesti ditalakikan. Apa itu talaki? Disampaikan ilmu. Ya, itu yang membuat dulu Nabi Muhammad bisa hafal Quran, bukan karena membaca dan menulisnya, tapi ditalakikan oleh siapa Ibu? Malaikat Jibril kepada Rasulullah, sehingga Al-Quran itu merasuk ke dalam hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hikmah pertama atau kalimat pertama dari Imam Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan min alamat. Kebaca tidak ya Bu? Ya. Min alamati al-i'timad. Min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur raja'i min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zalali. Silakan Ibu tulis sekalian mengasah kemampuan menulis Arab Melayunya. Kalau ini bukan Arab Melayu, betul-betul Arab, benar Ibu. Ya, sambil saya jelaskan Ibu ya. Min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zalali. Nuqsanur raja'. Nuqsanur raja'i inda wujudiz zalali. Sudah? Min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zalali. Zalali.
Baik, saya jelaskan dulu ya. Inda wujudiz zalali. Kenapa Ibu? Oh, judulnya. Baik. Kita membahas kitab Al-Hikam Ibu ya. Al-Hikam. Al-Hikamu. Ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah As-Sakandari. Al-Hikam. Dan yang ada di depan kita ini syarahnya. Syarah itu. Kenapa Ibu? Dalam bahasa kalau Ibu mau baca juga boleh. Sudah ada terjemahannya Ibu. Ya, cuma kalau kita baca terjemahan tanpa ada penjelasan itu sangat membingungkan. Jadi memang harus ditalakikan. Baik, Ibu sekalian, saya akan jelaskan. Dalam kalimat pertamanya ini, dalam hikmah pertama yang ditulis oleh Ibnu Athaillah Sakandari ini, beliau menyebutkan min alamat. Min itu artinya apa Ibu? Dari. Ya. Alamat. Dalam bahasa Indonesia alamat itu apa Ibu? Tujuan? Alamatnya di mana? Tempat tinggalnya Ibu? Asalnya? Alamat itu sebenarnya artinya tanda Ibu. Alamat itu tanda. Dalam bahasa Arab, alamat itu juga artinya tanda. Min alamat, di antara tanda-tanda. Min alamat, di antara tanda-tanda. Al-i'timad, i'timad dalam bahasa Arab ini dari kata amada, ya'mudu artinya bergantung, sama dengan imad. Imad itu artinya as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Nah, i'timad ini sama. Di antara tanda-tanda al-i'timad, bergantungnya, sama dengan beberapa bahasa yang digunakan atau kata yang digunakan, i'timad ya bergantung. Min alamatil i'timad, di antara tanda-tanda bergantung al-i'timad. Alal amal, kepada amalan. Ya, kepada amalan. Di antara tanda-tanda bergantungnya seseorang kepada amalannya adalah apa Ibu? Nukson. Nukson itu artinya apa? Kurang artinya Bu. Nukson itu artinya kurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun, atau kadang bertambah, kadang berkurang. Jadi nukson itu artinya berkurang. Nuksonur roja. Roja ini artinya harap. Harap. Roja itu artinya harap. Nuksonur roja. Ya, kurangnya harap. Inda. Inda itu artinya ketika. Inda itu artinya apa? Ketika. Wujud. Ada. Wujud itu artinya ada. Ya. Az-zalal. Mana zalal? Apa artinya zalal Ibu? Ketika adanya zalal. Zalal ini bisa dianggap musibah, bencana, goncangan, ya. Iza zulzilatil ardu zilzalah, itu masih dalam satu padanan kata. Ya, zalal itu goncangan, musibah, masalah. Nah, apa yang diinginkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dari kalimat hikmahnya ini? Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tadi kita di awal sempat menyebutkan hadis Nabi Muhammad bahwa jangan sampai kita ini merasa pede dengan amalan kita, Ibu. Ya kan? Merasa
pede dengan amalan kita, bahwasanya kita merasa diri ini mulia dengan amalan kita. Jangan sampai diri kita ini merasa sombong dengan amalan kita. Karena memang kita ini tidak bisa mengandalkan amalan yang kita lakukan, Ibu sekalian. Sebab yang mengetahui hakikat amalan kita itu adalah Allah. Ya. Ketika kita hanya bergantung kepada amalan kita, maka kita akan kurang berharap kepada Allah jadinya. Ya. Justru yang kita kedepankan, selain kita beramal soleh, di saat yang sama kita berharap kepada Allah agar amalan kita itu diterima oleh Allah. Makanya dalam keimanan ada dua perasaan yang harus kita hadirkan ya di saat yang sama. Satu rasa takut, yang kedua rasa harap, Ibu. Ya, ketika kita, sekali lagi saya utarakan, ketika kita beriman kepada Allah, ada dua perasaan yang harus ada dalam diri kita. Satu rasa takut, yang kedua rasa harap. Itu dua-duanya harus ada, Ibu, dalam diri kita. Dimana bagi diri kita tidak ada rasa takut sedikit pun dalam hati, kecuali takut hanya kepada Allah. Ya. Apakah takut ini sesuatu yang fitrah dalam diri manusia, Ibu? Fitrah. Tapi apa perbedaannya antara Ibu takut dengan harimau dengan takut kepada Allah? Apa bedanya? Kan sama-sama takut nih. Beda tidak antara takut dengan harimau dengan takut kepada Allah? Di mana letak perbedaannya, Ibu? Masya Allah. Benar. Rasa takut kita kepada Allah membuat kita semakin dekat kepada Allah. Kalau kita takut kepada makhluk, kita justru sebaliknya berusaha untuk menjauhinya, menghindarinya. Itu perbedaan yang sangat jelas antara rasa takut kita kepada Allah dengan takut kepada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, dalam sebuah hadis itu Rasul pernah menyebutkan begini. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat namanya Adi bin Hatim. Apa kata Rasul? Ittaqun nara. Ittaqu an-nar. Ittaqu artinya apa, Ibu? Bertakwalah, ya kan? Takwa itu salah satu makna takwa itu apa, Ibu? Nah, ya, di antara makna takwa itu takut, menjaga, memelihara, ya kan? Dan dalam hadis ini ittaqun nar, artinya apa? Takutlah kalian kepada neraka. Atau dalam makna yang lain, peliharalah diri kalian dari neraka. Kenapa kita mesti memelihara diri dari neraka, Ibu? Kenapa? Karena memang tidak ada kebaikan di dalam neraka itu. Dalam Al-Quran, surat An-Naba, Allah berfirman begini, La yadzuquna fiha bardaw wala syaraba. Mereka yang menghuni neraka itu tidak merasakan ada rasa dingin sedikit pun, wala syaraba, dan tidak ada syarab. Apa itu syarab? Minuman. Jadi di neraka itu tidak ada sedikit pun rasa dingin dan tidak ada minuman. Kalaupun ada minuman, kata Allah, illa hamima wa ghassaqa. Kalaupun ada minuman, minumannya mendidih dan terbuat dari nanah yang menjijikkan, Ibu. Karena itu Rasul pesankan kita, ittaqun nar, takutlah kalian, peliharalah oleh kalian diri kalian dari apa? Neraka. Dengan cara apa? Walau bisyikki tamrah. Walaupun hanya dengan sobekan satu biji kurma. Ini menarik sekali hadis ini, Ibu. Ada dua makna yang dihasilkan dari hadis ini. Makna yang pertama, hadis ini mewanti-wanti kita, jangan sampai gara-gara makanan hanya sobekan satu biji kurma. Ibu tahu tidak? Yang dimaksud dengan sobekan satu biji kurma itu gimana maksudnya? Ya, kalau kita makan kurma itu, biasanya kita belah dulu tuh, Bu. Kita buang dulu bijinya tuh. Nah, pada saat kita membelah itu, itulah sebut dengan bisyikki tamrah. Sobekan satu biji kurma. Artinya apa? Jangan sampai gara-gara hal yang sedikit itu
menyebabkan kita apa Ibu? Masuk ke dalam neraka Allah. Artinya apa? Sebagai seorang mukmin, seharusnya kita sangat selektif dalam hidup ini. Mesti berhati-hati terhadap apa yang kita makan, terhadap apa yang kita minum. Karena bisa jadi itu akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Ya. Sebagaimana Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, mana yang kedua dari hadis ini? Peliharalah oleh kalian, takutlah kalian dari neraka Allah, walaupun hanya dengan sobekan 1 biji kurma. Bermakna bahwasanya bisa jadi gara-gara sobekan 1 biji kurma ini menghalangi ibu dari neraka Allah. Ya, dengan cara apa? Ibu memberikannya, bersedekah, menjadi jalan kebaikan bagi orang lain. Dulu pernah satu ketika Aisyah itu datang kepadanya seorang ibu beserta anak, ya, anak dari ibu ini kelaparan. Lalu sang ibu mengatakan, Aisyah, adakah sesuatu yang bisa engkau berikan kepada kami? Sungguh kami dalam keadaan lapar. Aisyah pulang tuh, mencari sesuatu yang mungkin bisa dia berikan kepada si ibu dan si anak. Ternyata di rumah Aisyah tidak mendapati, jangankan 1 dinar, 1 dirham tidak ada di rumah Aisyah. Dinar ini mata uang apa Ibu? Mata uang emas. Kalau dirham, mata uang perak. Jadi jangankan 1 dirham, 1 dinar, 1 dirham tidak ada di rumah Aisyah. Kalau dikuruskan hari ini 1 dinar itu berapa Ibu tahu? 2.500.000 rupiah. Ya, 2.500.000 rupiah. Jangankan 1 dinar, 1 dirham tidak. Hanya Aisyah tidak putus asa, dia berusaha tetap mencari sesuatu yang mungkin ada di rumahnya untuk dia bisa berikan kepada si ibu dan si anak ini. Hanya Aisyah mendapati ada 1 piring dalam keadaan tertutup, dan ternyata dalam piring itu ada 2 biji kurma Ibu, yang merupakan makanan terakhir yang ada di rumah Aisyah. Tanpa ragu Aisyah mengambilnya dan memberikan kepada si ibu. Si ibu ketika mendapati 2 biji kurma, 1 diberikan kepada anaknya, 1 dia niatkan untuk dirinya. Anaknya makan dulu. Yang namanya 1 biji kurma cukup tidak Ibu mengenyangkan? Enggak. Si anak bilang, ya Umma, wahai ibu kurang. Nah di situ si ibu membelah 2 tepuk. Setengahnya dikasih untuk anaknya, setengahnya baru dia makan. Dan itulah lagi sekali lagi makna sobekan 1 biji kurma itu. Dan Aisyah begitu sangat bahagia melihat si ibu membelah 1 biji kurma yang ada di tangannya. Di malam harinya ketika Rasul pulang Ibu sekalian, hal pertama yang diceritakan oleh Aisyah kepada Rasul adalah tentang kedermawanan si ibu yang telah membelah 1 biji kurma yang ada di tangannya. Padahal dermawan sebenarnya siapa Ibu? Aisyah sendiri. Artinya apa? Bahwa dalam setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu menjadi peluang yang bisa menghalangi kita, mencegah kita, melindungi kita dari kemurkaan Allah. Dan sekarang kalau kita mau jujur di hadapan Allah, sungguh tidak ada alasan bagi kita untuk bakhil dalam kehidupan kita ini. Tidak ada alasan bagi kita untuk pelit. Apa yang mau kita bakhilkan di saat yang ada pada diri kita ini juga pemberian Allah, titipan Allah. Ya kan? Betul tidak Ibu? Adakah kita memiliki sesuatu dalam hidup ini? Nggak ada. Bahkan diri kita saja milik siapa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa artinya inna lillahi itu Bu? Sesungguhnya kami milik Allah. Bahkan kita saja tidak memiliki diri kita. Yang memiliki diri kita ini Allah. Lalu apa yang membuat kita bakhil dalam kehidupan kita di saat kita hanya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, perasaan harap dan takut itu disitulah Ibu. Di satu sisi kita rasa takut itu membuat kita hati-hati. Jangan sampai kemudian karena hal kecil kita masuk ke dalam neraka Allah. Juga bisa jadi karena hal kecil ini menghalangi kita dari kemurkaan Allah. Jadi rasa itu yang harus kemudian kita hadirkan dalam kehidupan kita. Jangan kemudian mengandalkan, nah ini saya pede dengan amalan saya nih Ustaz, saya pasti masuk surga nih Ustaz, gitu kan. Ya, siapa yang bisa menjamin amalannya yang membuat dia masuk ke dalam surga Allah? Nggak ada Ibu sekalian. Karena
kalau kita bercerita tentang amalan saja, belum tentang masuk keikhlasan ya Bu. Kalau sepanjang hidup kita saja, kita gunakan semuanya untuk beramal soleh, ya, demi Allah, amalan kita ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW, hanya cukup untuk mengimbangi sebelah nikmat mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sepanjang umur hidup ibu beribadah kepada Allah, itu hanya bisa mengimbangi satu nikmat sebelah mata saja, Ibu. Hanya sebelah mata. Itu kalau sepanjang hidup kita beribadah. Karenanya kita tidak boleh kemudian hanya berpangku tangan mengandalkan amalan kita. Yang justru kemudian kita hadirkan dalam diri kita adalah rasa harap kita kepada siapa, Ibu? Allah. Justru dengan kita mengandalkan amalan kita, itu tanda kita kurang berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hadirkan rasa harap itu kita kepada Allah. Memang tidak ada tempat kita bergantung kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada tempat bagi kita untuk berharap hanya kepada Allah. Kalau kita berharapnya kepada makhluk, ibu sekalian, makhluk itu status kita ini semuanya sama. La haula wa la quwwata illa billah. Kita tidak punya daya dan kekuatan, ibu. Kalau ibu berharap kepada suami, suami sama dengan kita juga. La haula wa la quwwata illa billah. Berharap kepada siapa lagi? Seseorang yang kita anggap dia punya kemampuan, dia punya kuasa, dia punya jabatan, pangkat, apalah segala macam. Demi Allah, semuanya sama di hadapan Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Maka jangan salah tempat kita untuk berharap. Berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kalau kita berharap kepada Allah, itu yang membuat kita dalam kehidupan ini tidak pernah merasa stres, Ibu. Tidak pernah merasa stres. Ya, hari ini kenapa banyak orang stres, Ibu sekalian? Kenapa? Karena hanya mengandalkan kemampuan dirinya. Iya, mengandalkan kemampuan yang ada pada dirinya. Lihat, kalau kita bandingkan antara masalah kita dengan masalah Nabi, mana yang lebih banyak, Ibu? Mana yang lebih berat, Ibu? Masalah kita atau masalah Nabi? Tapi adakah dalam sejarah kehidupan Rasulullah stres menghadapi persoalan dalam hidupnya? Apa rahasianya? Karena Rasul selalu kemudian menyerahkan semua urusannya kepada, harapnya hanya kepada Allah. Rasul tidak pernah mengandalkan kecerdasannya. Rasul tidak pernah mengandalkan kemudian kemampuan dan kekuatannya. Coba, salah satu doa yang sangat indah yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa doa Nabi Muhammad, Ibu? Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ini. Ini doa luar biasa. Amalkan, Ibu. Saya ketika mengetahui riwayat tentang doa ini, ya dalam banyak kesempatan saya berdoa. Ketika menghadapi situasi sulit dalam kehidupan kita, udah cukup kita melapornya ke Allah. Apa arti dari doa ini? Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri dalam mengurusi makhluknya, birahmatika, dengan rahmatmu. Lihat, kita kembali lagi kepada rahmat Allah, bukan kembalinya dengan kemampuan kita, Ibu. Birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah. Astaghith. Apa arti astaghith, Ibu? Aku meminta tolong kepada Engkau, wahai Allah. Aslih li sya'ni kullahu, perbaiki semua urusanku, wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan kau serahkan kepada diriku untuk menyelesaikan masalah, untuk menyelesaikan persoalan dalam hidup kita. Tarfata ain, walaupun hanya sekejap mata, menunjukkan bahwa memang kita ini mestinya tidak pernah putus dari berharap kepada siapa, Ibu? Ini yang membuat seorang hamba itu tidak pernah merasa tertekan dalam hidupnya. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak pernah stres menghadapi persoalan dalam hidupnya. Kenapa? Karena Rasul selalu menyerahkan semua urusannya dan hanya berharapnya kepada siapa, Ibu? Allah. Ibu masih ingat kisah Nabi Muhammad berdakwah ke Taif? Pernah kan? Rasul berdakwah ke Taif itu setelah
Peristiwa apa itu, Bu? Itu di tahun di mana Rasul baru saja ditinggal wafat oleh istrinya yang bernama Khadijah dan paman yang bernama Abu Thalib, sehingga tahun itu disebut dengan tahun apa, Ibu? Tahun kesedihan. Dengan wafat pamannya serta istrinya di kota Mekah, tidak ada lagi orang yang bisa menjadi tameng bagi Nabi Muhammad. Sehingga orang-orang Quraisy semakin menjadi-jadi, Ibu. Penindasan mereka terhadap Rasul dan para sahabatnya ya semakin menjadi-jadi perbuatan mereka terhadap Rasul dan para sahabatnya, sehingga Rasul berpikir, ini barangkali kalau saya mencoba untuk berdakwah ke Taif, akan ada orang yang menerima dakwah saya dan akan ada orang yang menyokong dakwah saya. Pergilah Rasul ke Taif, Ibu. Dan Taif itu bukanlah dataran rendah, melainkan dataran tinggi, Ibu sekalian. Ya, bagi Ibu yang umroh beberapa tahun ke belakang ini pasti tuh ada tur ke Taif gitu kan. Itu bagus untuk kemudian mengingatkan kita bagaimana perjuangan dakwah Rasul, Ibu. Allahu Akbar. Dan sampai hari ini jalur dakwah Rasul lintas itu masih dijaga, Ibu. Artinya betul-betul kemudian dibuat sehingga kemudian orang bisa mengetahui bagaimana terjalnya perjalanan Rasul ke daerah Taif itu. Ya. Sampai di Taif bukannya mendapatkan sambutan yang hangat dari orang-orang Sakif, tapi justru sebaliknya, Nabi Muhammad dilempari, diusir, dihina, dicaci, dimaki, ya, Ibu. Sampai hatta salat damu min qadamaihi at-tahirataini, sampai berdarah kedua tumit Rasulullah SAW. Sehingga Nabi Muhammad sempat bersembunyi di salah satu kebun yang dimiliki oleh dua orang, namanya Atabah dan Utaibah ibnai Rabi'ah, Ibu sekalian. Ya, kebun anggur, karena Taif ini juga terkenal dengan perkebunannya, dan salah satu hasil kebun Taif ini adalah berupa anggur yang sangat manis sekali, Ibu sekalian. Masya Allah. Ya, itu sangat terkenal, dan itu sejak zaman dahulu kala. Nah, Atabah dan Utaibah melihat Rasul berlari tergopoh-gopoh, merasa kasihan, sehingga memerintahkan pembantunya namanya Addas itu menghidangkan kepada Rasul kotofan. Kotofan ini setangkai anggur kepada Nabi Muhammad. Ya, di situ Rasul menerima, karena dia bentuknya adalah hadiah, Rasul menerima hadiah, dan Rasul kemudian memakannya. Sebelum makan Rasul baca Bismillah. Nah, ternyata sebab Bismillah yang dibaca oleh Nabi ini, Addas itu masuk Islam. Yang awalnya dia penganut agama Nasrani. Jadi terbuka dialog antara Rasul dengan Addas gara-gara Bismillah. Makanya, Ibu sekalian, dalam kehidupan kita dimanapun Ibu berada, syiarkan agama Islam ini, syiarkan sunnah Rasul. Bisa jadi itu menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Dari sesuatu yang sederhana, Ibu, hanya baca Bismillah saja itu terbuka hidayah bagi siapa? Addas tadi. Makanya di Taif itu ada Masjid Addas namanya, kan, untuk kemudian mengingat peristiwa masuk Islamnya Addas, ya. Nabi Muhammad SAW di situ berdoa ke Allah, ya. Doa Nabi Muhammad, padahal Rasul memiliki peluang, kalau Rasul mau, itu malaikat penjaga bukit yang ada di Taif itu sudah menawarkan diri untuk membinasakan orang-orang Taif itu. Dengan cara apa? Membalikkan bukit itu kepada mereka. Karena ketika Rasul Allah telah meneteskan darah, itu alam semesta ini murka. Alam semesta ini tidak menerima. Alam semesta ini kemudian begitu sangat marah, termasuk malaikat penjaga bukit itu menawarkan kepada Nabi, terserah Nabi memerintahkan mereka. Kalau mereka perintahkan binasakan, habis semuanya, Bu. Tapi Rasul tidak, kan? Justru Rasul kemudian mengatakan, tidak, mereka itu adalah kaum yang tidak mengetahui. Justru aku berdoa semoga kelak dari tulang sulbi mereka akan keluar orang-orang yang menyembah Allah. Ya kan? Dan yang lebih dahsyatnya lagi adalah doa Nabi Muhammad kepada Allah saat itu, Ibu. Apa doanya, Ibu? Subhanallah. Ini doa juga bisa Ibu amalkan dalam situasi Ibu merasa terpuruk, dalam situasi di mana Ibu merasa dihinakan, ya, direndahkan oleh manusia. Lihat doa Rasul. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyerah, hanya kepadamu aku melaporkan atau mengadukan tentang lemahnya diriku ini. Subhanallah. Jadi kalau di hadapan Allah, Ibu, harusnya memang kita merasa
Tidak berdaya sama sekali. Hanya kepada engkau. Jadi kalau ibu mau curhat, jangan ke manusia, ibu. Curhatnya cukup hanya kepada Allah. Ini sudah bisa dipraktekkan, ya? Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya. Kita kan baik, saya ulang ya, atau nanti saya tulis ibu ya. Saya tulis ibu ya, sebentar. Saya saya bacakan aja dulu anaknya. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, hanya kepada engkau aku mengadu. Artinya apa ibu? Curhatnya Nabi hanya kepada siapa ibu? Jadi kalau ibu punya masalah, punya persoalan, curhatnya ke siapa ibu? Allah. Ilaika, hanya kepada engkau ya Allah. Aku mengadu tentang apa? Dha'fa, lemahnya kemampuanku. Wa qillata hilati, dan sedikitnya hila. Hila itu bisa juga bermakna kemampuannya. Lemahnya kekuatanku, kemudian sedikitnya kemampuanku, wahawani, dan hinanya aku di hadapan manusia, wahai Allah. Anta rabbul mustad'afin, engkau adalah Rabbnya orang-orang lemah. Wa anta rabbi, dan engkau adalah Rabbku. Ila man takilani, kepada siapakah engkau akan menyerahkan diriku ini? Ila ba'idin yattajihamuni, apakah kepada mereka yang memandangku dengan wajah yang bengis itu? Au ila aduwin malaktahu amri, atau kepada musuh engkau akan serahkan diriku ini? Nah, di ujung doa Rasul ini yang menarik ya. Fa illam takun bika ghadabun alayya fala ubali. Satu saja Allah. Satu saja. Selagi engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli apapun yang terjadi dengan diriku ini. Menunjukkan apa ibu sekalian? Hanya satu yang kuharapkan, ridhamu ya Allah. Biarlah manusia memandangku dengan wajah yang bengis. Biarlah manusia memperlakukanku dengan kehinaan seperti ini. Biarlah manusia melempariku sehingga berdarah tumitku ini. Nggak ada masalah. Asal engkau tidak marah kepadaku, asal engkau ridho kepadaku, aku tidak peduli dengan apapun yang terjadi dengan diriku. Allah. Lihat. Dan itu yang membuat Nabi Muhammad kuat, ibu. Kenapa? Karena Rasul selalu kemudian mengandalkan Allah dalam kehidupannya. Selalu kemudian berharapnya hanya kepada Allah. Padahal secara basically, Nabi Muhammad ini orang cerdas tidak ibu? Ya. Cerdas. Rasul kuat tidak secara fisik? Sangat kuat. Dalam sebuah hadis, Al-Barra bin Azib menggambarkan tentang Nabi Muhammad. Karena seselam merbuan, Nabi Muhammad itu memiliki badan yang tegap. Ba'idun ma bainal mankibaini, memiliki bahu yang sangat lebar, menunjukkan betapa kuatnya fisik Rasulullah, ya. Dan salah satu olahraga yang paling diminati Rasulullah, ibu tahu? Rasul itu suka dengan olahraga gulat, dan Rasul pernah bergulat dengan 10 orang sahabat sekaligus, ibu, dan Rasul menangkan gulat itu. Ya, jadi dulu di zaman Rasul, di halaman Masjid Nabawi itu ada arena yang dibuat oleh Rasul dan para sahabat untuk adu kekuatannya kaum muslimin, untuk latihan jihad, ibu sekalian. Nah, kadang Rasul ngajak Aisyah tuh nengokin gulatnya para sahabat. Nah, Rasul ya secara fisik itu adalah orang yang sangat kuat. Dia adalah orang yang sangat cerdas, ibu. Tapi Rasul tidak pernah mengandalkan kekuatannya, kecerdasannya dalam menyelesaikan masalah hidupnya. Tapi dia justru bergantungnya kepada siapa? Allah, menyerahkan urusannya kepada siapa, ibu? Allah. Walaupun Nabi punya kemampuan, dan itu juga atas izin Allah, ya kan? Tapi Rasul tidak pernah kemudian mengandalkan dirinya, kemampuan yang ada pada diri untuk menyelesaikan masalah dalam hidupnya. Tapi yang kemudian dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah selalu bergantung kepada Allah dalam semua urusannya, dalam semua pilihannya, ibu sekalian. Ibu pernah tidak sampai pada derajat terhadap apapun pilihan dalam kehidupan ibu minta Allah yang memilihkannya? Contoh tadi ibu berangkat ke sini mau pasang baju, ya Allah, kira-kira baju yang mana yang bisa saya pakai? Saking banyaknya ibu bingung misalkan gitu kan. Bolehkah kita berdoa demikian, ibu? Boleh. Lihat dalam sebuah hadis qudsi riwayat Imam Muslim dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu.
Allah berfirman, apa kata Allah? Ini salah satu penggalannya, Ibu. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu. Wahai hamba-hambaku, kata Allah. Ini pernyataan Allah langsung kepada kita. Semua kalian itu dalam keadaan bal. Bal itu kita mengartinya kan apa, Bu? Sesat, ya kan? Selain sesat, bal ini artinya apa, Ibu? Apa? Selain bal itu, arti balun ini apa? Bal itu berarti kan kalau sesat itu karena orang itu tidak mengetahui, ya kan? Nggak mengetahui jalan, makanya dia tersesat. Sebab itulah bertanyalah sehingga tidak sesat di jalan. Malu bertanya, sesat di hutan, ya Pak. Jadinya jalan-jalan gitu kan. Ibu sarawati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menyebutkan tentang kita dalam hadis kursi ini. Apa kata Allah? Semua kalian dalam keadaan tidak tahu. Illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang telah aku berikan petunjuk kepadanya. Fastahduni, maka sini kata Allah, minta petunjuk kepadaku. Ahdikum, niscaya aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Petunjuk Allah yang paling besar itu adalah Islam, Ibu. Tapi dalam semua urusan kehidupan kita, nyatanya kita banyak hal yang tidak kita ketahui yang terbaik untuk diri kita. Betul tidak, Ibu? Makanya kita mengenal dengan satu sholat yang kemudian kita sebut dengan sholat istikharah. Istikharah atau istisqa, Ibu? Nah, istikharah ini bukan hanya tentang memilih jodoh, ya Bu ya. Jadi kalau seandainya hanya milih jodoh, udah berapa tahun Ibu tidak istikharah? Harusnya dalam semua pilihan dalam hidup kita istikharah. Istikharah itu apa? Minta pilihkan yang terbaik menurut Allah dalam kehidupan kita. Bahkan tadi dalam memilih baju saja, Ibu, ya Allah, kira-kira baju yang mana yang bagus, ya kan? Karena kita tidak tahu mana yang terbaik, Ibu, ya kan? Dalam semua urusan, Ibu mau ke dokter nih, ya Allah, tunjukkan dokter mana yang bisa kemudian menjadi jalan kesembuhan bagi saya. Ibu, apalagi masalah yang sering Ibu hadapi, misalkan memilih sekolah anak, ya Allah, ini kira-kira sekolah yang mana yang pas untuk anak saya. Ya Allah, apalagi semua hal, Ibu saya. Tidak akan rugi orang yang selalu minta petunjuk kepada Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sebagaimana kita sudah tahu seluk-beluk jalan yang ada di kota Pekanbaru ini. Tapi apa salahnya, ya Allah, saya mau ke Saung Sakofah ini. Kira-kira jalan yang mana yang pas untuk saya kemudian lewati. Bisa jadi di jalan yang biasa Ibu lewati ternyata macet gitu kan. Ternyata di situ ada musibah, ada insiden yang Ibu kemudian minta petunjuk kepada Allah. Allah hindarkan Ibu dari kecelakaan misalkan. Benar tidak, Ibu? Bahkan terhadap perkara yang kita ketahui yang menurut kita itu baik, belum tentu baik menurut Allah. Maka tidak akan pernah rugi orang yang selalu minta petunjuk kepada siapa, Ibu? Allah. Lihat kalimat berikutnya dari Allah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun. Yang pertama, semua kalian dalam keadaan dol, tidak tahu. Yang kedua, semua kalian kata Allah ja'i. Apa artinya ja'i, Ibu? Dalam bahasa Arab. Dalam Al-Quran itu ada kata ja'i itu salah satu padanan katanya dalam surat Quraisy. Alladzi at'amahum min ju'. Ju' itu artinya apa? Apa ya? Ju' itu artinya lapar. Jadi kata Allah, kullukum ja'iun, semua kan dalam keadaan lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang-orang yang telah aku berikan makan kepadanya. Fastat'imuni, maka sini minta makan kepada aku. Ut'imukum, niscaya aku akan berikan kalian makan. Nyatanya Ibu pernah minta makan secara khusus sama Allah? Ibu? Ya Allah, berikan saya makan siang hari ini, ya Allah. Ada, Ibu? Adakah hari dalam kehidupan kita tanpa makan, Ibu? Kalau terhadap yang tidak kita minta saja Allah beri, apalagi terhadap yang kita minta pasti Allah beri. Begitulah Rasul dalam kehidupan. Dalam semua urusannya Nabi Muhammad selalu minta ke Allah. Lihat, baru saja Rasul bangun tidur, ya Ibu, baru saja Rasul bangun tidur. Hal pertama yang akan Nabi apa? Hal pertama yang akan Nabi bangun tidur menurut Ibu apa? Doanya apa? Alhamdulillahilladzi
Yang mana nih? At'amana wa saqona bukan? Oh, ahyana ya. Bukan at'amana ya. Misalkan ya. Ternyata bukan doa dulu yang dilakukan oleh Nabi. Rasul bangun tidur dalam satu kitab judulnya Al-Yaumu An-Nabi, aktivitas harian Nabi itu disebutkan hal pertama yang dilakukan oleh Rasul itu ternyata mengambil kayu siwak dulu ya, fayastaku bihi, lalu membersihkan gigi dan mulutnya dengan kayu tersebut. Barulah kemudian Rasul berdoa, alhamdulillahilladzi at'amana wa jadi saya yang salah. Jadi alhamdulillahilladzi ahyana. Lihat, kita belajar dari Rasul. Betapa akhlak Rasul kepada Allah begitu sangat mulia, tinggi. Bahkan sebelum memuji Allah, Rasul pastikan gigi dan mulutnya dalam keadaan bersih dan fresh dulu. Lihat. Dan itu hanya bisa dengan kayu siwak, Ibu. Kalau dengan sikat gigi dan pasta gigi, Ibu mesti kemana dulu? Masuk kamar mandi, udah baca doa dulu. Keluar kamar mandi, udah baca doa lagi. Nah, mungkin kan setelah itu baru alhamdulillahilladzi ahyana. Karena ya ketika ada yang bertanya, Ustadz, apakah sikat gigi dengan pasta gigi menggantikan siwak? Secara esensi, ya. Karena sama-sama membersihkan gigi dan mulut. Tapi secara fadilah tidak, Ibu. Ya, secara fadilah, Ibu. Ya. Secara keutamaan. Dan bahkan Nabi Muhammad itu dalam sebuah hadis kan pernah bersabda begini, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Kalau sekiranya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali akan salat. Artinya apa, Ibu? Bahwa sebagai seorang hamba, ketika kita berjumpa dengan Allah tuh, ya pastikan gigi dan mulut kita bersih dulu gitu. Ya, dan Nabi Muhammad juga jumpa dengan keluarganya. Aisyah kan pernah ditanya oleh seorang sahabat ya tentang amalan Nabi kalau masuk ke rumah ngapain. Rasul bersiwak dulu biasanya gitu. Kata Aisyah, ya kan? Bahkan amalan terakhir Rasul sebelum meninggal dunia apa, Ibu? Bersiwak. Jadi kata Aisyah, ketika Rasul sudah dalam keadaan lemah dan bersandar di pundakku, lalu masuk Abdullah bin Abu Bakar, saudara dari Aisyah. Di mulutnya Abdullah itu terdapat siwak. Rasul memandangnya, dan aku paham Rasul ingin diambilkan siwaknya. Lalu aku rapikan siwak Nabi, dan Rasul membersihkan gigi dan mulutnya. Sebelum padanya kemudian Rasul mengangkat tangannya ke langit dengan mengatakan Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Siapa Ar-Rafiqul A'la itu, Ibu? Siapa Ar-Rafiqul A'la itu? Allah. Itu kalimat terakhir Nabi Muhammad. Jadi sebelum menyebut Allah di akhir kalimatnya itu, Rasul bersiwak dulu, subhanallah. Kan memang sejatinya terhadap Allah begitulah kita, Ibu sekalian. Memberikan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Nabi Muhammad itu subhanallah, dalam semua urusannya selalu kemudian memperhatikan sisi itu. Ya. Sikapnya kepada Allah. Ya. Sebagaimana kemudian kita memberikan yang terbaik ketika kita berjumpa dengan Allah, Allah juga akan memberikan terbaik. Apa kata Allah dalam sebuah hadisnya? Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah, ingat Allah di masa lapangmu, kata Nabi, maka Allah akan mengingatmu di masa sulitmu. Ya, tapi manusia selalunya ingat Allah ketika sedang salah nggak? Ya nggak salah. Daripada nyemplung, mendingan ingat Allah. Betul tidak, Ibu? Ya kan? Tapi kenapa harus di saat susah aja kita ingat Allah? Nah, Nabi dalam semua keadaan kehidupannya tidak pernah hatinya lepas daripada mengingat Allah. Ibu, saya pernah membaca sebuah doa Nabi, itu sederhana sekali. Saya dapati dari kitab judulnya Asy-Syama'il. Asy-Syama'il ini menghimpun hadis-hadis tentang kesempurnaan yang dimiliki oleh Rasul, sifat dan karakternya. Nah, ketika membahas tentang makanan Nabi, Rasul itu punya doa yang sangat sederhana. Allahumma rzuq ala Muhammadid qut. Ya Allah, berikanlah karunia, rizki kepada keluarga Muhammad berupa qut namanya. Ibu tahu qut itu apa? Qut?
Ya Allah, berikanlah rizki kepada keluarga Muhammad berupa qut. Qut itu adalah makanan yang hanya untuk melepaskan rasa lapar saja. Jadi Rasul minta, bahkan minta makan kepada Allah, tapi nggak muluk-muluk permintaan Nabi. Makanan yang cukup menghilangkan rasa lapar. Karena bagi Rasul, makanan itu bukan untuk, ya, kalau hari ini kan makanan jadi gaya hidup, betul tidak Ibu? Kalau belum coba makanan di restoran itu, saat itu belum menikmati hidup. Kalau belum coba kulineran di tempat sana, itu belum menikmati hidup. Hari ini begitu, Ibu. Padahal Rasul kita mengajarkan, lihat doanya kepada Allah. Allahumma rizuk ala Muhammadin qut. Ya Allah, berikanlah keluarga Muhammad makanan berupa qut. Qut itu tadi makanan yang hanya menghilangkan rasa lapar. Sebab bagi Nabi Muhammad, makanan itu untuk menegakkan tulang punggungnya agar bisa beribadah kepada Allah. Nggak lebih dari itu. Bahkan terhadap makan, Rasul mintanya ke siapa, Ibu? Allah. Dan Allah yang nyuruh kita. Apa berikutnya? Ya ibadi, kata Allah dalam hadis kursi tadi. Kullukum arun. Semua kalian dalam keadaan tidak berbusana. Illa man kasautuhu. Kecuali orang-orang yang aku berikan pakaian kepadanya. Fastaksuni, maka sini minta pakaian kepadaku. Aksukum, niscaya aku akan berikan kalian pakaian, kata Nabi. Nah, Ibu scroll toko, ya Allah ini kayaknya cantik, ya Allah berikan lemari. Sekarang itu setelah dibuka lemarinya, Masya Allah baju semua gitu kan. Bahkan terhadap pakaian, ya Allah memerintahkan kita, sini minta kepada aku, berikan kalian pakaian. Nah, kemudian yang menariknya lagi, berikutnya, dan ini yang paling kita butuhkan dalam hidup kita, Ibu. Kata Allah yang maha tahu tentang diri kita, ya ibadiku innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian itu suka melakukan dosa malam dan di siang hari. Ini Allah yang bilang nih, Bu, dan harus kita akui memang gitu adanya kita. Betul tidak, Ibu? Ya kan? Bukan hanya melakukan kesalahan dan dosa, tapi suka melakukan kesalahan dan dosa. Emang begitu hakikatnya manusia. Hidup di dunia, Ibu baru tidak melakukan dosa, nanti di mana, Ibu? Di surga. Apa kata Allah tentang penghuni surga? La yasma'una fiha lagwa wala ta'thima. Mereka di surga itu kelak tidak akan lagi mendengarkan, jangankan pembicaraan yang berisikan dosa, yang sia-sia itu tidak ada di surga. Tetap Ibu ngerumpi juga nanti di surga, tapi si rumpiannya itu kebaikan gitu. Jadi selagi kita masih mendengarkan ghibah, itu menunjukkan kita di mana, Ibu? Di dunia. Nanti di surga nggak ada lagi rumpi. Jadi ternyata penghuni surga itu juga masih ngerumpi, tapi isi rumpiannya adalah kebaikan, Ibu. Allahu Akbar. Nah, karena Allah tahu tentang diri kita ini, Allah katakan kalian tuh suka berbuat salah dan dosa, baik di malam maupun di siang hari. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an. Dan saya menawarkan ampunan kepada kalian. Maka sini fastaghfiruni, minta ampunlah kepadaku. Aghfir lakum, niscaya aku akan ampuni kalian. Tuh, Allah ngasih peluang begitu sangat banyak dalam kehidupan kita untuk minta dan berharap kepadanya. Maka jangan sia-siakan. Ibu dikasih kesempatan oleh seseorang yang Ibu anggap dia bisa memberikan kita apa yang kita mau, misalkan. Ibu ngambil kesempatan itu tidak? Misalkan ada seseorang yang dengan pangkat jabatan kekayaannya, Bu, silakan. Ibu mau minta apa saja, saya kasih. Gimana? Ibu kira-kira mengambil kesempatan itu atau mengabaikan kesempatan itu? Oh, ambil. Nah, sekarang Allah yang maha segala-galanya dalam kehidupan kita ngasih tawaran ke kita. Lalu kemudian kita tidak mau mengambilnya. Apa disebutnya orang itu, Ibu? Nah, ya, sombong. Yang kedua, bodoh, ya kan? Udahlah sombong, bodoh pula lagi, kan gitu kan? Allah golongkan orang yang tidak minta kepadanya sebagai orang yang sombong. Nah, di sini letak kalimat yang sampaikan oleh Imam atau Al-Sakandari. Jangan mengandalkan kemampuan yang ada di diri kita, kepintaran kita, kekayaan kita, koneksi kita, tapi justru
kita selalu mengandalkan Allah dalam semua urusan kita ini. Ketika kita bergantung kepada kemampuan kita, amal kita, disitulah ya nuqsanur raja, kurangnya harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu sekalian, semoga satu kalimat ini bermanfaat yang mengokohkan iman kita kepada Allah ya, sebagai tausiah amalia. Apa itu tausiah amalia, Bu? Ibu pernah mendengar istilah tausiah amalia? Sebagai nasihat yang bisa kita amalkan, Ibu sekalian. Maka mulai saat ini dalam semua urusan kita selalu hanya bersandar dan meminta kepada Allah. Rugi tidak kita? Enggak, justru kita beruntung. Kalau dalam semua urusan kehidupan kita, kita ngadunya ke siapa, Ibu? Allah. Mintanya ke siapa, Ibu? Allah. Ya, baik. Itu saja barangkali untuk hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wasi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana qanni'na bima razaqtana wa barik lana fima a'taitana. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.